perjalanan selama 1,5 jam ya dari mata air 2. Sekarang kami sudah keluar dari vegetasi hutan pinus. Kalau berada di area ini harus hati-hati ya, karena di sini banyak tumbuhan penyengat ya, seperti yang dilihat di belakang saya ini. 4:30 ya, ini kami sudah di Rawa Ambi di elevasi 2.755 meter dari permukaan air laut. Teman-teman, ini kami melakukan summit ya, menuju ke puncak Argopuro pukul 3 ya. Ini sudah pukul 6 ya. 5.20, setengah 6. Kami akan memasuki Sabana Lonceng sebentar lagi ya. Ini kami sudah keluar dari vegetasi pinus dan vegetasi itu ya, apa namanya, Edelweiss atau Anaphalis ya. Nah, ini dia Padang Sabana. Sebelah kiri adalah puncak Rengganis dan bisa dilihat itu adalah puncak Argopuro, teman-teman. Tuh, puncak Argopuro dan puncak Rengganis. Jadi, kalau lurus itu ke puncak Argopuro, kalau nanti ke kiri itu adalah puncak Rengganis, teman-teman. Ya, perjalanan berat setelah melalui tanjakan ini ya. Tanjakan Edelweiss ya. Tuh. Setelah melakukan perjalanan selama 2,5 jam ya, ini kami sudah tiba di Sabana Lonceng di ketinggian 2.975 meter dari permukaan air laut ya. Di sini kami akan istirahat sebentar sebelum kami lanjut menuju ke puncak Rengganis, teman-teman. Yang mungkin membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit ya. Ini perjalanan yang luar biasa sekali ya, dimana kami harus melawan rasa kantuk dan lain sebagainya. Aduh. Oke, kami istirahat dulu tuh. Bisa dilihat di belakang saya itulah puncak Rengganis ya. Nggak mungkin sekitar kurang lebih 10 menit lah untuk menuju ke sana. Ini luar biasa. Keren sih, bagus sih tempatnya sih. Memang kalau di Pegunungan Hiang, puncak yang paling indah itu adalah puncak Rengganis kalau menurut saya. Yang lainnya itu ya banyak pepohonan ya pinus ya, sehingga kita tidak bisa melihat semuanya gitu. Oke.
ini momen-momen paling mendebarkan kita. Oke, selamat Pak, sudah sampai di Puncak Rengganis. Ya. Tapi ini belum berakhir Pak. Titik terakhir kita adalah di Puncak Argopuro ya Pak ya. Ya Pak. Wah, keren banget ini Pak. Silakan istirahat dan menikmati Puncak Rengganis. Saya akan motret-motret Bapak di sini. Oke? Setelah berjuang selama kurang lebih 2 jam ya dari Rawambe, kini kami sudah tiba di Puncak Rengganis dengan ketinggian kurang lebih 3059 meter dari permukaan air laut. Kami bersyukur bisa berada di salah satu puncak yang memiliki nilai sejarah dan legenda di Pegunungan Hiang ini. Dari sini dapat kita lihat ya puncak-puncak bukit di Pegunungan Hiang. Dan sebentar lagi kami akan jalan-jalan menuju beberapa tempat yang memiliki keterkaitan dengan sejarah dan legenda yang ada di Pegunungan Hiang ini. Sementara ini kami akan santai-santai dulu dan menikmati keindahan dari Puncak Rengganis ini teman-teman. Oke, ini luar biasa teman-teman. Keren banget kalau menurut saya. Dan kebetulan cuaca hari ini sangat cerah. Bagaimana kesan Bapak tentang Puncak Rengganis ini? Puncak Rengganis dulu nih Pak, bagaimana Pak? Perjalanan dari area camp menuju ke Puncak Rengganis ini bagaimana? Perjalanan itu berat. Berat sekali. Ya, berat sekali. Seperti yang kita tahu, panjang. Panjang. Lagi konstannya jalan terus aja. Ya, berhenti sebentar. Ya, maybe itu seperti Bapak kata 75% landai, tapi terjalnya pun ya lumayan ya. Lumayan juga. Lumayan, kan? jadi konsisten ya, konstan ya. Benar. Aku rasa berat nih, tapi syukur sampai ke Rengganis, cuma mau ke Argopuro lagi ya. Jadi ini momen-momen yang harus aku hargai ya. Ini bagaimana? Finally, apakah Bapak menyerah sampai di sini? Kita turun aja lewat Badiran atau masih terus? Oh enggak Pak, kita terus sampai ke Argopuro. Luar biasa, luar biasa, Pak Zul, luar biasa. Tujuan kita Pak. Kita nikmati dulu Puncak Rengganis ya Pak Zul ya. Ya pasti. Sebentar lagi kita akan langsung lanjut ke Puncak Argopuro. Ya. Oke, good. Teman, inilah salah satu bangunan bersejarah yang ada di Gunung Rengganis yang dianggap dulunya adalah sebuah petirtaan ya. Petirtaan mungkin untuk mandi ataupun apa ya. Kami sudah berada di runtuhan bangunan yang memiliki nilai sejarah yang ada di Pegunungan Hiang ini. Ya, tepat sekali. Situs Rengganis teman-teman. Situs Rengganis merupakan peninggalan budaya masa lampau yang masih tersisa. Meskipun sekarang hanya tinggal reruntuhan saja ya. Tempat ini sering dijadikan latar belakang cerita dari tokoh legenda, yaitu Dewi Rengganis. Tempat ini dipercaya sebagai istananya Dewi Rengganis. Namun, jika kita belajar dari beberapa situs peninggalan yang ada di gunung-gunung di Pulau Jawa, situs seperti ini biasanya merupakan bangunan untuk aktivitas spiritual keagamaan, atau yang sering dikenal sebagai Dharma Karsan Prasistasaba, yakni bangunan yang dibuat untuk pemujaan dan pertapaan. Dan sedangkan untuk Dewi Rengganis sendiri, saya belum mendapat informasi yang mengungkap siapa Dewi Rengganis sebenarnya. Belum pernah saya temukan artikel sejarah yang memuat tokoh Dewi Rengganis, kecuali mungkin hanya tulisan dalam bentuk karya sastra maupun dongeng teman-teman. Tapi biasanya cerita-cerita dalam sebuah karya sastra lebih menggambarkan kisah dari kehidupan seorang tokoh penting pada zaman dulu. Siapa itu? Jujur, saya juga tidak tahu teman-teman. Cerita Dewi Rengganis konon dulu sangat populer dari barat hingga timur Pulau Jawa. Bahkan konon juga ada di Bali dan Lombok. Dalam beberapa cerita, Dewi Rengganis atau yang dijuluki Aryatara digambarkan sebagai anak gadis dari seorang raja dari kerajaan Jamin. Karena ada konflik politik, akhirnya raja tersebut memutuskan menjadi seorang pandita, kemudian mengasingkan diri di Pegunungan Hiang ini teman-teman. Sebenarnya kisah Dewi Rengganis ini juga diceritakan dalam pertunjukan pewayangan dalam lakon Prabu Iman Suwangsa ya, dan mungkin lakon-lakon yang lain. Ya, saya mungkin harus banyak belajar tentang itu ya. Ya, itulah sekilas tentang sejarah dan legenda Puncak Rengganis yang saya tahu. Jika ada salah dan lebihnya, mohon ditambahkan dengan sumber data yang jelas ya. Sekarang saya akan turun dan menuju ke Puncak Argopuro teman-teman. Yuk.